Latihannya ya yang Ngomong pertama. sendiri gitu atau gimana? Iya, Oh, belajar ngomong dulu di depan kaca. kaca, heeh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya gitu ya. Apa kabar semuanya? Di sini saya akan nanti kalau dari penonton tidak ada yang menyahut ya. Heeh. Mana suaranya? Kalau saya bilang semangat pagi, bilang semangat gitu. Jadinya Oke, itu harus ini apa? Belajar jadi kayak orang gila dulu. Iya, iya, iya. Ya. Halo Sobat DPP, apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu. Kali ini kita menghadirkan sosok anak muda generasi milenial. Dia aktif di organisasi dan banyak pengalaman-pengalaman yang nanti bisa dibagikan untuk kita. Ini dia Miss Kuliah. Assalamualaikum Ya. Miss. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Iya, ini tadi ceritanya tim kreatif undang Miss Kuliah hari kemarin itu untuk ajak podcast bareng karena Miss Kuliah ini salah satu anak muda yang banyak kegiatannya dan aktif. Bener gak sih Miss? Ya banyak tidur makan gitu ya. Ya kalau dibilang aktif ya yang namanya waktu kan terus berjalan. Dan sekarang kan udah beda. Kalau zamannya SMA masih ada kayak waktu-waktu main ke kantin, terus senang-senang sama teman-teman. Sekarang lebih dikurangi lagi karena kan lebih banyak tugas kalau Jadi ceritanya memang Miss Kuliah ini sekarang menempuh kuliah di UNED jurusan pendidikan biologi ya. Ini pulang karena libur atau karena kangen orang tua? Dua-duanya paling. Dua-duanya. Ya ini pulang karena liburan, selain liburan kuliah juga liburan pondok juga. Jadinya saya pulang 1 bulan. Kemarin waktu masih di MAN itu kan Miss Kuliah salah satu anak yang aktif banget nih di organisasi. Aku juga kenalnya itu lewat PMR. Itu. Jadi Miss Kuliah dulu jadi ketua Forpis. Bener nggak? Apa iya ya? Loh, iya enggak. Bener nggak sih? Iya, saya waktu itu pernah, mungkin karena sebuah keberuntungan saja atau kebetulan saja. Pada waktu itu saya baru saja ikut di kegiatan PMR di Manfaat Banyuwangi. Kebetulan saya pas masih kelas 2 dan di situ terus dibilangin teman kalau ada yang namanya Forpis, yaitu persatuan dari PMR sekolah. Terus ayo ikut. Ya wes lah tak cobanya. Gitu. Pas di sana langsung ternyata pemilihan ketua dan wakil. Ayo Gul, maju. Saya ngapain? Baca visi misi. Visi misi. Ya wes nanti tak buat sama ke depan gitu. Oh, luar biasa. Jadi emang anak-anak organisasi itu emang harus terbiasa dengan kerja tim, kerja kelompok dan memikirkan strategi ke depan gitu ya. Iya, pasti. Terus saat ini untuk kegiatan di kampus juga masih ikut organisasi atau gimana? Kalau di kampus sekarang saya kalau dulu di SMA sudah mencoba menjelajahi kayak non formal seperti organisasi, ekstra. Sekarang saya mau mengurangi di kampus itu, pengen ngejar yang akademiknya aja. Oh gitu. Ya, jadi kemarin saya ikut ini apa? Olimpiade. Olimpiade apa itu? Olimpiade tingkat universitas yang dibawa ke nasional, tapi belum rezeki jadinya sampai seleksi univ saja untuk mewakili prodi. Oh gitu. Jadi memang ya semua proses ada naik ada turunnya, ada mungkin masih gagal nanti coba lagi kayak gitu ya. Iya. Oke, selain apa namanya kegiatan yang dilakukan baik itu di bidang akademik maupun di organisasi yang membuat Miss Kuliah itu semangat untuk terus belajar, itu apa sih tips-tipsnya gitu? Tipsnya apa ya? Ya kalau namanya semangat itu ya pasti harus, tapi yang namanya malas itu pasti juga datang beberapa waktu. Tapi yang membuat saya semangat itu ya yang pertama ingat dulu gimana orang tua saya cari uangnya itu sulitnya, gimana apa usahanya untuk diberikan ke saya biar supaya bisa sekolah. Terus yang kedua itu tujuan kita itu bagaimana, apa yang akan kita tuju untuk kedepannya. Jadi bagaimana jembatan kita untuk menuju tujuan kita itu. Ya salah satunya ya emang harus semangat gitu. Ini dapat bocoran nih atau benar nanti diklarifikasi sama Miss Kuliah. Miss Kuliah juga salah satu anak yang pandai atau gemar dengan puisi. Benar gak sih, Miss? Ini ada dapat informasi seperti itu. Gimana, Miss?
Ada cerita terkait itu? Sebenarnya kalau dibilang bisa nggak bisa. Tapi kalau dibilang gemar atau suka, ya memang suka. Karena kalau saya lagi kayak terutama kalau lagi di posisi galau gitu ya. Waduh, langsung jiwa-jiwa. Ya inspirasi itu langsung rasanya langsung masuk gitu. Jadinya berawal dari situ ya saya coba-coba buat puisi, saya baca sendiri, saya buat video sendiri seperti itu. Suka suka sering di-upload atau dibuat video sinematiknya gitu. Kata puisi-puisinya? Enggak, saya upload di akun saya pribadi dan itu tidak ada yang tahu. Waduh, kok gak dipublish Miss, kenapa? Karena belum rasanya belum percaya diri aja. Itu. Tapi emang sering lah ketika kondisi mungkin sendiri merenung itu tiba-tiba meluncur imajinasi buat dalam bentuk puisi gitu ya. Iya. Karena untuk mengungkapkan perasaan saya pas waktu itu gitu. Wow. Jadi nggak kalau mau cerita langsung ke orang itu biasanya tuh ada yang bocor, ada yang malah cerita udah banyak nggak ada solusi, jadi cerita aja ke buku atau cerita aja menjadi puisi gitu. Jadi dari sebuah problem kehidupan akhirnya menjadi sebuah karya gitu Miss ya. Tapi nanti suatu saat mungkin bisa di-share biar teman-teman yang lain bisa lihat gitu loh Miss. Ya kalau mau lihat ya boleh. Oh jadi buat teman-teman yang mau lihat karyanya Miss Kuliah terkait puisi-puisinya nanti bisa di komen ya. Jadi minta akun media sosialnya apa gitu. Boleh gak Miss? Boleh. Boleh, yang diupload itu yang pas waktu ikut lomba aja. Ada di YouTube. Sering ikut lomba mewakili apa ini? Waktu MAN atau? Iya, waktu MAN itu kebetulan saya ditunjuk sama guru saya untuk mewakili. Coba kamu ini baca dulu. Tapi itu bukan karya saya. Dan ternyata kebetulan ya dapat juara 2 gitu. Wow, luar biasa Miss Kuliah. Juga kebetulan Miss, itu sebuah keberhasilan. Itu tingkat nasional atau? Terus kalau ngomongin karya selain puisi, Miss Kuliah juga suka di bidang seni musik. Ini kemarin ada bocoran, bener nggak? Ini Miss Kuliah bisa atau seneng main piano? Gimana? Iya. Bener gak sih? Iya bener. Karena bagi saya itu musik itu bisa menghilangkan bosan saya. Karena saya belajar aja harus pakai musik. Kalau nggak pakai musik, gitu? Ngantuk saya. Gitu. Jadi kalau piano itu kalau dibilang bisa ya masih belajar. Karena dari mulai MI itu ikut yang namanya drum band itu. Terus ikut pianikanya itu pas waktu lomba qosidah itu. Jadinya kan dari situ sama guru saya juga disuruh ngiringi pas perpisahan itu. Jadi sampai MTS juga seperti itu. Dan sekarang kalau di Jember kebetulan ada piano kan di pondok, terus suruh ngisi untuk ekstra. Jadi teman-teman biar gak bosan gitu. Tapi ya masih belajar. Luar biasa. Tapi intinya ada progres, ada proses yang Miss Kuliah lalui untuk bisa terus jadi lebih baik lagi. Dan sekarang kan Miss Kuliah kuliahnya di pendidikan biologi. Ada nggak korelasi antara seni dan metode pembelajaran? Apalagi sekarang kuliahnya pendidikan biologi, lebih ke saintis. Gimana menurut Miss Kuliah? Kalau sebenarnya awalnya itu ya biologi rasanya wah salah masuk jurusan gitu. Salah satu korban. Awalnya gitu. Terus pas dirasa-rasa ternyata seru ya, bisa mencoba-coba yang belum pernah dicoba gitu. Terus kalau korelasinya kalau saya pribadi ya ada, karena kalau pembelajaran itu kan selain menyenangkan juga harus asik dan tidak membosankan. Ya betul. Jadi bisa melibatkan dengan cara mungkin menyanyi atau dikasih lagu-lagu seperti itu. Karena saya belajarnya sendiri aja harus pakai musik. Gitu. Jadi dimanapun musik tetap ada. Jadi bagian hidupnya dari Miss Kuliah untuk belajar, untuk mengisi kesepian. Untuk mengisi kegiatan-kegiatan mungkin yang bisa produktif. Di Jember mondok atau ngekos? Saya mondok di Pondok Pesantren Mahasiswi Alusnya, dekatnya UNED juga. Dan ikut program tahfidz Quran mungkin? Gimana? Ya, doakan saja semua. Oh iya, semoga bisa lancar, bisa selesai lah. Kemarin kita juga podcast sama salah satu alumni MAN. Mbak siapa namanya? Mbak Lia atau Dahlia, mungkin sampai kenal. Itu
kita undang ke sini buat sharing bareng karena beliau juga dulu kuliah di Jember, kemudian udah pulang dan sekarang udah bekerja di sini. Oke, terus kalau ngomongin organisasi, mungkin Miss kuliah kan belum apa mungkin belum lama kan meninggalkan MAN. Itu melihat anak-anak atau teman-teman yang sekarang berproses di MAN seperti apa terkait perkembangan organisasi di PMR mungkin atau di Forpis? Oh iya. Kalau di PMR dan Forpisnya mungkin vakum dulu ya karena habis corona ini kan belum ada ini. Tapi kalau untuk yang OSISnya kemarin kan saya datang ke rumahnya Pak Nuryanto itu selaku pembina OSIS. Oh ya, pembina OSIS. Katanya juga bagus perkembangannya. Sekarang juga ketuanya itu perempuan. Jadi saya itu ya juga wah gitu ya. Jadi kemarin tuh ini kita undang namanya Rina. Kak Rina itu pernah kita undang ke sini ke OSIS yang sekarang. Jadi memang perkembangannya OSIS di MAN sekarang katanya dia juga lebih baik lagi, lebih banyak peserta, kemudian kegiatan-kegiatannya juga mulai dihidupkan kembali setelah vakum karena pandemi itu. Jadi memang Miss kuliah pernah atau sering ke MAN atau ke guru? Kalau ke MAN-nya kalau sering enggak, karena saya kan di Jember, jadinya biasanya itu ya masih sharing sama Pak Nuryanto itu gitu. Jadi tahu pas ketuanya cewek itu, wah gitu kan ya. Ya semoga saja kelanjutannya lebih baik lagi. Karena kan organisasi itu dilihat maju atau enggaknya kan bagaimana organisasi dan kelanjutan organisasi selanjutnya itu lebih baik lagi. Gitu. Terus kalau harapan dari seorang kuliah yang punya banyak pengalaman di organisasi, ini buat adik-adik yang jadi pengurus sekarang apa? Pesan-pesannya mungkin? Ya, kesan-pesannya untuk pengurus OSIS ataupun PMR yang ada di sekolah, ya tetap jaga kekompakan. Apa ya, yang namanya organisasi itu kan tumpuan dari beberapa orang. Jadi ya jangan kerja sendiri karena satu otak itu mungkin sudah cukup untuk suatu tujuan, tapi dengan banyak otak itu pasti akan menemukan sebuah banyak solusi yang lebih baik lagi gitu. Jadi tetap jaga kekompakan, selesaikan dulu tugasmu apa yang menjadi job deskmu, baru bisa membantu yang lainnya. Meskipun itu organisasi, pasti ada job desknya sendiri-sendiri. Jadi ya selesaikan tanggung jawabnya dulu, baru bisa bantu-bantu yang temannya lainnya. Jadi itu mungkin sedikit masukan dari Miss kuliah buat teman-teman yang mungkin nonton podcast Suara DPP dan ikut organisasi. Jadi kekompakan tim, kerjasama tim itu menjadi satu komponen penting dalam menjalankan organisasi gitu Miss ya. Oke, terus juga ini Miss kuliah punya hobi atau mungkin bisa jadi pekerjaan. Ini Miss kuliah sering menjadi MC di acara-acara. Ini emang bakat terpendam atau gimana Miss? Jadi tuh dulu tuh dari kecil tuh ibu saya ngajarinnya itu ada lomba MC, Milwo gitu. Begitu. Ada lomba pidato, Milwo gitu. Jadi semua itu dicoba. Iya, suruh ikut terus pas yang MC-nya itu rasanya kok nyaman sekali gitu ya. Terus sampai ke sini, sampai di kampus ini juga kemarin juga suruh MC dan ternyata itu banyak variasi MC. Dan jadi saya belajar lagi karena di kampus beda lagi cara pelafalannya, intonasinya itu beda lagi. Jadi ya rasanya hobi tapi kalau diterusin ya kayaknya ya juga bisa jadi pekerjaan. Sekarang banyak loh MC dicari untuk ngisi acara-acara gitu. Ya, tapi saya masih belajar juga. Iya, memang harus terus diasah. Itu memang dari kecil berarti apa keinginan untuk menjadi seorang MC atau gimana? Ya, awalnya terpaksa. Keterpaksaan. Ya, tapi tetap dipelajari kan? Iya. Pokoknya kalau disuruh kamu maju, oke gitu. Gitu. Kamu maju. Gak ditanya bisa apa enggak? Ya Pak maju dulu. Ya, betul. Jadi itu teman-teman ya. Pokoknya jangan pernah takut untuk memulai, maju dulu Miss ya. Bisa nggak bisa penting maju dulu. Nanti dari situ kita bisa belajar gitu. Karena untuk maju kan juga aku kalau maju jelek pasti kan malu gitu kan ya. Pasti dari situ ada usaha. Oke. Emang tadi Miss Kilia bilang enaknya jadi MC itu enaknya apa sih? Mungkin teman-teman pengen ada yang menjadi seorang public speaking yang baik itu kan seperti apa enaknya jadi MC? Enaknya
pokoknya menjalaninya itu harus dengan senang, karena apapun yang dijalin dengan senang itu pasti enak rasanya. Kalau menurut saya MC itu enak, kenapa? Karena selain kita tahu acara yang kita pimpin itu, kita juga bisa mengasah mental kita, juga bisa belajar lagi bahasa yang baku itu bagaimana gitu. Karena kan kalau MC formal itu kan harus pakai bahasa yang baku gitu ya. Karena kalau aku sendiri tuh masih ngerasain sulitnya itu yang MC non formal malahan. Oh gitu. Ya karena harus menyesuaikan acara. Asik harus gitu kan. Dan saya pernah mencoba itu 1 kali. Pas di Milad Nyaman dan itu solo. Oh, luar biasa. Terus gimana? Ya jadinya ya gimana ya? Ya berusaha gimana bisa mengajak ngomong apa audien yang ada gitu. Gitu. Jadi agak sulit kalau dibilang yang formal sama non formal itu lebih mudahan yang formal kalau saya. Kalau Miss Kuliah sendiri cara mengasah kan itu butuh improvisasi ngomong, kemudian kata-kata gimana agar bisa mencarikan suasana, bisa menarik audien untuk berinteraksi dengan kita, itu gimana cara latihannya Miss Kuliah? Latihannya ya yang ngomong pertama, sendiri gitu atau gimana? Iya, belajar ngomong dulu di depan kaca. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya gitu ya. Apa kabar semuanya? Di sini saya akan nanti kalau dari penonton tidak ada yang menyahut ya. Mana suaranya? Kalau saya bilang semangat pagi, bilang semangat gitu. Jadinya itu harus ini apa? Belajar jadi kayak orang gila dulu. Iya. Kayak gitu. Terus ini apa? Selama pengalaman sampai saat ini pernah ngisi acara di mana aja? Mungkin yang momen-momen mungkin berkesan atau buat Miss Kuliah sangat bermakna. Ya, ngisi yang terdekat itu yang kemarin itu di acara Sartijabnya HMP atau organisasi prodi. Ya, jadi itu tiba-tiba di calling sama orang organisasi. Cool, minta tolong ya. Apa? Coba MC-in pas Sartijab. Oh, lagunya yang gimana ini intonasinya gitu. Yang kayak nikahan atau yang gimana? Itu beda berarti ya? Beda, ya memang beda. Kalau yang di kampus itu lebih kayak fleksibel gitu, jadi nggak bertele-tele bahasanya. Ya. Oh iya wes, tak coba gitu. Tapi ajari ya, gitu terus diajari ya. Ternyata ya memang beda. Tapi dari situ terus tahu, oh ternyata gini ya kalau di acara seperti ini gitu. Kalau yang non formal pernah ngisi nggak? Kayak acara nikahan atau acara apa gitu? Oh di reuni apa? Keluarga. Oke, Itu juga agak beda karena bahasanya bahasa krama. Oh iya, karena ke orang tua kan. Terus salam penghormatannya itu ke Pak D, Bude, Mbah gitu. Jadi agak beda aja gitu. Anak muda sekarang, ini ngomongin bahasa ya, mungkin anak muda sekarang kalau berinteraksi dengan bahasa yang apalagi bahasa daerah, bahasa Jawa itu kalau menurut Kuliah ada nggak kesulitan? Soalnya kan kalau nggak terbiasa dengan interaksi bahasa daerah yang lemah, apalagi Jawa itu terkenal dengan bahasa yang lemah lembut gitu. Oh iya, ini ya pengalaman yang saya rasakan sendiri ketika di pesantren itu, karena di pesantren itu banyak orang Madura gitu. Jadi ngomongnya kalau ngomong di depan saya, Kuliah tuh pakai bahasa Madura, ngomong oprek gitu. Nggak paham gitu. Jadinya kalau di sana terus aku gantian ngomong pakai bahasa krama. Boten mbak, ngomong apa kamu? Gimana ya ini ya? Jadinya saya kalau di Jember pakai bahasa Indonesia. Karena kan beda daerah, beda bahasa daerah juga kan. Otomatis bahasa mempersatunya Indonesia kan gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang memang pengen belajar terkait public speaking atau dunia MC itu harus menguasai terkait pengolahan kata gitu. Itu kalau Miss Kuliah sendiri butuh berapa lama untuk prepare sampai bisa seperti sekarang? Dari kecil, dari kan terus berkelanjutan dan latihan terus ya. Yang awal yang disiapkan tuh mental dulu. Baru setelah mental pasti ada yang ngajarin kan. Jadi saya tuh awal MC sampai sekarang itu banyak revisi sekali. Iya, dari mulai teksnya itu bahasanya jangan begini, intonasinya jangan begini. Jadi setiap sekali MC selanjutnya ada revisi lagi. Besoknya ada revisi lagi gitu.
Jadi ya perlahan. Yang pertama pokoknya siapkan dulu mentalnya itu. Kayaknya Miss Kuliah ini banyak banget loh yang dikuasai. Puisi bisa, main piano bisa, MC bisa, multi talent banget. Itu gimana cara ngasahnya? Kapan bagi waktunya gitu? Gimana, Miss? Itu coba-coba saja. Kalau dibilang bakat belum. Karena itu awalnya ya kalau kayak puisi itu kan ya cuma kayak pelampiasan gitu ya. Ketika dalam keadaan tertentu gitu. Kalau piano itu saya jadikan sebagai hiburan saya. Karena kalau di pesantren itu kan ya selain kuliah tugasnya banyak, juga apa kegiatan pesantren padat. Jadi kalau di hari Sabtu Minggu itu kan kosong. Jadi saya biasanya main-main piano gitu biar nggak bosan gitu. Jadi memang benar-benar mengisi dengan kegiatan ya hal positif gitu ya. Biasanya kan mungkin HP-an atau mungkin media sosialan. Miss Kuliah juga aktif di media sosial, TikTok mungkin, Instagram. Aduh, kalau TikTok enggak. Oh, enggak ya. Jadi mungkin cuma kayak Instagram itu kalau ada apa gitu. Ya, jadi memang sepenting itu, artinya seorang anak muda dalam proses mencari jati diri mempunyai skill, mempunyai talenta-talenta yang mungkin saat ini belum banyak berpengaruh, tapi suatu saat nanti ketika sudah terjun ke dunia masyarakat mungkin akan berguna, ya seperti itu Mas ya. Jadi setiap anak muda harus mempunyai itu dan mengasah itu. Gimana menurut Miss Kuliah? Ya kalau mencari passion diri itu ya semua itu coba dulu. Apapun itu, kalau ada perlombaan ikuti dah. Kalau bisa atau nggak bisa, pokoknya mau dulu. Mental dulu gitu. Pasti ada persiapan sebelumnya gitu. Jadi dari situ kita mulai merasakan mana yang nyaman, mana yang sesuai dengan passion saya gitu. Jadi saat ini Miss Kuliah semester berapa kuliahnya? Masih semester 2, mau semester 3. Masih semester 2. Iya. Gimana dunia perkuliahan? Menantang atau gimana? Soalnya banyak teman-teman juga yang kemarin cerita ke kita, ya ternyata nggak sesuai ekspektasi bayangan waktu masih SMA dulu, kuliah tuh bakal gini-gini. Kalau masih kuliah gimana? Ya, kuliah itu tergantung kita. Mau dibuat asik ya asik, mau dibuat pusing ya pusing gitu ya. Karena kemarin yang semester 1 itu, kalau menurut saya kuliah itu pusing. Kalau yang semester 1 kemarin, karena saya menyesuaikan diri dengan pesantren, dengan jurusan saya. Wah, ternyata kan kalau di pendidikan biologi kan pulang bukan tangan kosong, tapi dengan bawa tugas gitu ya. Harus buat laporan gitu kan ya. Wah, saya bisa apa enggak ya gitu lah. Jadi kalau yang semester 1 itu rasanya kuliah itu pusing. Tapi kalau yang semester 2 ini ya mulai bisa menyesuaikan diri, karena ternyata waktu itu ada itu juga bisa digunakan sebaik mungkin, tergantung kita manage-nya itu bagaimana gitu. Kemarin juga dapat info dari tim kreatif, Miss Kuliah sering ngepost terkait foto habis nge-lab, pakai jas lab, nge-lab, itu memang jadi rutinitas kesehatan mahasiswa biologi gitu ya. Iya, kalau nge-lab itu ya setiap minggu ada 3 kali. Waduh. Iya gitu. Enggak jadi laporannya juga 3 gitu. Enggak nyita waktu, tenaga, pasti. Ya pasti kalau itu. Gitu ya? Jadi gimana ya? Kalau dibilang capek tuh ya pasti capek sekali. Ya capek gitu, karena kan kalau teman-teman pulang bisa tidur, saya pulang langsung ada jadwal ngaji. Iya, jamaah gitu. Gitu. Jadi ya semua itu harus dijalani dengan senang hati gitu kata ibu saya. Kalau pokoknya kalau senang ya capeknya itu nggak terlalu terasa gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari di sana Miss Kuliah biasa berinteraksi dengan banyak teman-teman, kemudian mungkin juga ada partner. Ada nggak sosok yang menemani yang sangat spesial di sana? Maksudnya ini? Ya kita kan anak muda ya toh. Ya mungkin ada. Kalau sekarang nggak ada, karena apa ya? Lebih fokus ke kuliah atau gimana? Rasanya tuh paling kasihan ya kalau jadi partner saya. Mungkin cuma rasanya kayak tempat mengeluh gitu kan ya. Jadi nggak usah. Jadi semuanya berteman gitu. Jadi yes, fokus dulu ke apa yang pengen kita kejar gitu ya. Emang Miss Kuliah ini memang pengen jadi seorang pendidik atau kok ambil jurusan pendidikan biologi? Ya kalau ditanya tuh awalnya tuh saya sebenarnya pengen sekali jadi dokter gitu ya. Oke. Mungkin tapi memang jalannya seperti ini.
Jadi saya juga, jadi pokoknya itu yang awal saya mau kuliah itu, saya inginnya kalau tidak mengobati orang juga bisa mengajar orang gitu. Oke. Jadi selain pilihan kedokteran itu karena suatu hal yang mengharuskan saya untuk tidak memilih itu, jadi saya memilih yang lainnya yaitu pendidikan biologi. Jadi memang passionnya di situ sehingga ketika ada opsi pertama tidak tercapai ya opsi kedua pun nggak masalah gitu ya. Iya. Selama masih bisa memberi manfaat buat orang lain itu Mas ya. Ya, Terakhir pesan buat adik-adik yang akan masuk MAN di tahun ajaran baru ini apa dari Mas kuliah? pesannya tetap jadi diri sendiri. Kembangkan apa yang menjadi passionmu. Jika belum menemukan apa itu passionmu, ikuti semua yang menurut Anda itu positif. Karena di situ kalian akan menemukan jati diri kalian. Dari situ kalian juga akan dikenal sesuai dengan identitas kalian. Karena berdasarkan yang sudah terjadi pada saya, ya meskipun teman-teman mengajak asik ke sana, main ke sana, kalau kita masih ada tujuan yang belum terselesaikan, selesaikan dulu. Nggak usah mengikuti, oh saya takut ketinggalan tren, jangan gitu. Karena masih ada banyak yang harus kita tuju, yang harus kita pertanggungjawabkan, karena banyak orang di rumah yang menunggu kabar baik dari kita. Oke, gitu. Jadi itu pesan buat teman-teman semua maba atau siswa baru untuk tingkat SMA maupun yang mau kuliah. Jadi asah passionmu, kembangkan dirimu dan lakukan hal-hal positif yang itu kamu yakini akan menjadi sebuah dampak positif buat kamu semua. Jadi jangan pernah terlalu ngikut-ikutan dengan teman-teman yang pengen kesana, pengen kesini kayak gitu ya. Dan terima kasih buat Miss Kuliah udah mau hadir di podcast Suara DBP, meluangkan waktu. Kemudian sedikit ada kenang-kenangan dari tim kreatif buat Miss Kuliah. Ini dari PSC Course dan podcast Suara DBP. Monggo diterima. Terima kasih. Ya. Saya juga mau ngasih caption sedikit ya. Monggo silakan Miss. silakan. Kesulitan adalah hujan terbaik untuk menunjukkan karakter terbaik dari diri kita, dan jadilah kuat biar tidak dikasihani, karena sakitnya hari ini akan menjadi penguatmu untuk hari esok. Jadi itu pesan dari Miss Kuliah, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih Miss Kuliah udah meluangkan waktu buat hadir di podcast Suara DBP. See you next time dan jangan lupa untuk ditonton ya nanti kontennya sama Miss Kuliah dan di-share juga Miss. Buat teman-teman juga terima kasih udah nonton di podcast Suara DBP dan terus pantau, terus lihat konten-konten yang ada di podcast Suara DBP karena insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman semua. See you next time, bye bye. Terima kasih.